Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal shaimun was shaimat azanallahu wa iyyakum. Jamaah salat Isya wal tarawih azanallahu wa iyyakum, segala puji bagi Allah yang telah menghantarkan kita di 10 kedua di bulan Ramadan ini. Berarti 10 pertama sudah kita lewatkan. Semoga semua amal ibadah kita diterima, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan di 2 bagian lagi, 10 kedua dan nanti 10 terakhir, kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu taufiknya, kemauan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala bisa meningkatkan bakti kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal shaimun azanallahu wa iyyakum. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari bersama dengan para sahabatnya mengajukan 4 pertanyaan. Kisah ini dibuat di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Pertanyaan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Siapa di antara jamaah sekalian yang hari ini sedang berpuasa? Maka ada yang mengacungkan tangan atau mengatakan, "Ana, saya wahai Nabi." Kemudian pertanyaan yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbah minkumul yaum?" Siapa di antara jamaah sekalian yang pagi hari ini at'imu ta'am, yang telah memberikan makan kepada fakir miskin? Kemudian ada yang menjawab, "Ana ya Nabi, saya wahai Nabi." Orangnya sama. Pertanyaan yang ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbah minkumul yaum?" Siapa di antara jamaah sekalian yang pagi hari ini telah mengantarkan jenazah kaum muslimin? Ada yang menjawab, "Ana ya Nabi, saya wahai Nabi." Kemudian sampai kepada pertanyaan yang keempat, "Man asbaha minkumul yaum adal marid?" Siapa di antara jamaah sekalian yang pagi hari ini telah menjenguk orang sakit? Maka hamba ataupun pribadi yang menjawab, saya Nabi orang yang sama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan Ramadan hari ini adalah untuk mempermudah kita sebagai hamba untuk menuntaskan misi seorang hamba, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah saja sampai datangnya al-yakin, sampai datangnya al-maut, sampai datangnya ajal. Maka Allah hadirkan Ramadan, Allah hadirkan kemudahan-kemudahan untuk kita. Jika kita rasakan sebelum datangnya bulan Ramadan kita tidak semangat dengan Al-Quranul Karim interaksinya, maka saatnya Ramadan ini menghangatkan kembali. Maka saatnya Ramadan ini meningkatkan kembali interaksi kita dengan Al-Quranul Karim untuk bekal nanti selepas kita dari Ramadan ini. Begitupun ketika dirasa misalkan sebelum datangnya Ramadan kita kurang bersemangat, menahan-nahan di dalam urusan infak ataupun berderma, maka ketika datangnya bulan Ramadan ini adalah saatnya kita meningkatkan derma kita, infak kita, sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling berehan. Maka ketika datangnya bulan Ramadan, kedermawanannya bertambah-tambah. Begitupun ikhwatul iman, ketika sebelum datangnya Ramadan, perasaan kita terhadap surga ataupun ketakutan kita, kekhawatiran kita terhadap neraka sedikit tipis, maka saatnya lah Ramadan ini bagaimana kita mengharapkan
satu harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Ramadan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu-pintu surga. Begitupun ketika datang bulan Ramadan, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Begitupun ketika datang bulan Ramadan, wa subiyatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Tinggal bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita, tinggal bagaimana kita mengendalikan perasaan-perasaan kita. Harus ditundukkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga untuk lebih semangat ketika disebutkan Ramadan, tolong dijawab dengan antusias. Hadirin sekalian, berubah lebih baik. Bisa ya? Ramadan, amin ya rabbal alamin. Ramadan, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan besar Allah menghadirkan kita, memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan, selain tujuan utama yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka isi dari takwa itu yang merupakan min thamaratil ibadah, buah dari peribadatan kita, solat kita, sedekah kita, tarawih kita, tilawatil Quran kita, maka harus berbuah yang namanya tazkiyatun nafs ataupun akhlakul karimah. Itu yang harus dihasilkan dari ibadah-ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, malam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor ataupun perkataan-perkataan yang mengandung dosa, kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan melihat kita menahan lapar dan menahan dahaga. Allah tidak membutuhkan itu. Ketika tidak menghadirkan yang namanya akhlakul karimah ataupun kesucian jiwa dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita secara sosial kemasyarakatan. Untuk itu ikhwatul iman, di bulan yang sangat mulia ini ada satu amal yang di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika amal ini yang ini merupakan amal dosa, ketika tidak segera ditaubati, ketika tidak segera kita perbaiki, terkhusus juga ini di bulan Ramadan, maka amal yang berupa dosa ini merupakan dosa yang balasannya ini dipercepat di dunia ini sebelum nanti di akhirat ketika kita tidak memperbaikinya sekarang. Dosa apakah itu? Yaitu dosa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Pada suatu hari ada seorang anak menggendong ibunya bertawaf, di mana di situ ada seorang sahabat mulia yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata sang anak ini, wahai sahabat Nabi, apakah amalku ini baik? Kata Abdullah bin Umar, amal itu sangat baik. Ini adalah kebaikan. Anda menggendong ibu Anda bertawaf mengelilingi Ka'bah. Tapi ingatlah, kata beliau, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, satu erangan rasa sakit seorang ibu ketika melahirkan Anda, ini tidak akan bisa Anda tebus, tidak akan bisa kita bayar. Untuk itu ikhwatul iman, bagi kita, apakah yang masih memiliki keluarga, mohon maaf maksudnya kedua orang tua, ataupun sudah tiada, maka di dalam syariat kita tetap harus berbakti. Ketika yang sudah tiada kita, maka perbanyak doa. Ini Ramadan, kesempatan ditunggu-tunggu oleh kedua orang tua kita. Begitupun ketika kedua orang tua kita sudah tiada, maka masih bisa kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kirimkan amal-amal kita, sedekah atas nama mereka, buka puasa atas nama mereka, kemudian wakaf Al-Quran atas nama mereka. Semua program-program kebaikan atas namakan untuk mereka orang tua kita yang sudah tiada. Kemudian bagi kita yang orang tuanya sudah tiada, maka tugas kita adalah menyiapkan
mendidik generasi yaitu menjadi generasi yang birrul walidain, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa demikian ikhwatul iman? Karena amal berbakti kepada kedua orang tua kita ini merupakan amal kedua, perintah kedua, kewajiban kedua dari Allah Subhanahu wa taala setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka perintah yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan ibadahilah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka yang selanjutnya perintah yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah birrul walidain kepada kedua orang tua. Begitupun kebalikannya, ketika berbakti kepada kedua orang tua adalah amal kedua setelah kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka uququl walidain ataupun durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa terbesar kedua setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Alau nabiyukum, sudikah kalian aku informasikan tentang akbar min akbaril kabair, satu di antara dosa-dosa besar. Yang pertama adalah asyirku billah, kemudian yang kedua adalah uququl walidain." Itu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah-kisah para ulama terdahulu yang sangat indah. Begitu hebatnya mereka itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dijelaskan ada seorang ulama namanya Ibnu Aun rahimahullah. Dikisahkan Ibnu Aun ini dipanggil oleh ibundanya, nadatsu ummahu fa'ajabaha fa'ala sautaha. Ternyata ketika dipanggil oleh ibundanya, suara Ibnu Aun ini volumenya lebih tinggi daripada volume suara ibundanya. Mungkin suara ibundanya volumenya 5 mungkin ya kira-kira. Lantas Ibnu Aun menjawab dengan suara lebih tinggi, misalkan 7. Kualitas tinggi suaranya. Maka tersadar Ibnu Aun rahimahullah, ini adalah kesalahan. Ini adalah adab yang buruk kepada ibu saya. Karena gara-gara suaranya lebih tinggi daripada siapa? Ibundanya. Maka Ibnu Aun rahimahullah menghukum dirinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Aun rahimahullah? Beliau memerdekakan 2 orang budak. Artinya mensedekahkan 2 orang budak, dimerdekakan. Kalau zaman dulu 1 orang budak harganya misalkan kalau dirupiahkan 300 juta, maka Ibnu Aun rela mengeluarkan uang, mensedekahkan maksudnya 600 juta, yaitu untuk menebus dosa su'ul adab, yaitu adab yang buruk kepada siapa? Kepada ibundanya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama tabi'in yaitu Abdullah ibnul Munkadir rahimahullah, pada suatu hari beliau dengan ibundanya mau berangkat melaksanakan satu kebutuhan ataupun hajatnya. Mungkin barangkali jalan becek ataupun sesuatu ada yang membahayakan seorang ibunya ataupun ibundanya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Munkadir rahimahullah? Kata beliau, "Ya ummi, wahai ibuku," sambil Ibnu Munkadir meletakkan kepalanya di tanah. "Wahai ibu, injakan kakimu di pipiku ibu, agar kakimu tidak mendapatkan bahaya." Saking tingginya cinta mereka kepada siapa? Kepada ibundanya, kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ketika kita misalkan ada seorang anak yang sudah duluan mengenal Islam, ya berhijrah, lebih duluan mengenal kebenaran, janganlah kita menjadi seorang anak yang arogan, berubah akhlak kita menjadi akhlak yang buruk kepada kedua orang tua kita. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya di dalam perbedaan fikih, akan tetapi di dalam perbedaan keyakinan, di dalam perbedaan akidah, tetap beliau
yang dikedepankan adalah akhlak yang mulia. Ya abati, wahai ayahanda, dengan kata-kata yang terindah, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Begitupun para ulama terdahulu. Misalkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an, pada suatu hari ibundanya menginginkan jantungnya pohon kurma. Kalau di Bogor ini Pak, kalau di Jawa Barat humut kelapa di kita itu ya. Nah kalau di Arab di sana nggak ada humut kelapa ya, tapi di sana ada namanya jantung pohon kurma. Yang ketika itu harga satu pohon kurma ini adalah 1000 dirham. Kalau misalkan 1 dirham, kita ambil salah satu nilainya saja, misalkan 60.000 rupiah misalkan 1 dirham. Maka siapa tadi? Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau harus mengeluarkan uang sebanyak 60 juta rupiah untuk siapa? Untuk ibundanya. Maka bagi kita yang memiliki kelebihan, Bapak Ibu, ikhwatul iman, jangan ditahan-tahan. Ketika ibu kita, ayahanda kita masih ada menginginkan sesuatu, bahkan terkhusus, dan ini merupakan satu gambaran begitu agungnya hak kedua orang tua kita. Nabi SAW bersabda, anta wa maluka liwalidika, dirimu dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Para ulama menjelaskan, hadirin sekalian, bapak kita boleh menikmati harta seorang anak tanpa izin dari seorang anak. Itu artinya begitu agung hak seorang orang tua, sehingga satu dosa yang sangat besar ketika ada seorang orang tua digugat di pengadilan gara-gara dengan uang yang tidak seberapa. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Dosa uququl walidain adalah dosa yang akan menghantarkan seorang anak masuk kepada pintu-pintu su'ul khatimah, akhir hidup yang penuh dengan keburukan. Waliyadzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai terakhir, keutamaan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan juga min asbab rezeki. Salah satu akan dibukakannya pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, kepada para ibunda, para istri, tolong bantu para suami untuk terus bagaimana menjadi putra-putra yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya masih ada. Dan ini merupakan satu amal yang ketika di dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang yang mengeluhkan tentang satu dosa yang dia terbayang-bayang dengan dosa, dengan masa lalunya yang sangat hitam. Maka kata Abdullah bin Umar, untuk mempercepat datangnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di sela-sela pertaubatan Anda, maka tingkatkan birrul walidain Anda ataupun bakti Anda kepada kedua orang tua Anda. Ramadan merubah lebih baik ya, tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan kita meningkatkan birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua kita di Ramadan ini, Allah memberikan taufik kepada kita, nanti kita diberikan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.